Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Nuryaman, mahasiswa semester 5 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai analisis formulasi kebijakan publik. Kebijakan publik adalah jantung dari penyelenggaraan pemerintahan modern. Menurut pandangan administrasi publik, kebijakan bukanlah sekedar produk hukum formal, tetapi merupakan hasil proses politik dan administratif yang sangat kompleks. Kebijakan publik mencerminkan interaksi dinamis antara nilai, kepentingan, dan kekuasaan yang berkelindan di dalam struktur pemerintahan. Oleh karena itu, memahami kebijakan berarti kita juga harus memahami dinamika kekuasaan dan cara keputusan diambil di sebuah negara. Dari seluruh siklus kebijakan, tahap yang paling krusial adalah formulasi kebijakan, yaitu tahapan yang menjadi fondasi dan penentu efektivitas kebijakan di masa depan. Secara ideal, formulasi kebijakan adalah proses merumuskan alternatif pemecahan masalah publik berdasarkan analisis data dan rasionalitas. Namun, dalam konteks Indonesia, formulasi kebijakan sering menghadapi tantangan besar. Realitasnya, proses ini kerap diwarnai oleh kepentingan politik, dibatasi oleh ketersediaan data yang minim, dan dilemahkan oleh koordinasi yang buruk antar aktor birokrasi. Kompleksitas ini diperankan oleh adanya desentralisasi dan otonomi daerah. Sejumlah studi menunjukkan bahwa kualitas formulasi di daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia lokal. Bahkan, proses perumusan kebijakan di daerah masih didominasi oleh pendekatan administratif yang sempit, dengan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Budaya birokrasi juga memegang peran sentral. Budaya yang terlalu hierarkis dan hanya berfokus pada kepatuhan prosedural seringkali menghambat munculnya inovasi dalam perumusan kebijakan. Di tengah tuntutan masyarakat yang makin besar terhadap transparansi dan akuntabilitas, tantangan utama kita hari ini adalah bagaimana menciptakan proses formulasi kebijakan yang inklusif, adaptif, berbasis bukti, dan mampu mengatasi akar persoalan publik secara substansial. Secara sederhana, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan strategis yang dipilih oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik dan mencapai tujuan kolektif masyarakat. Untuk memahaminya, mari kita lihat 3 perspektif utama dari para ahli. Definisi klasik dari Thomas R. Dye sangat lugas. Kebijakan merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pada intinya, kebijakan adalah bentuk intervensi atau keputusan untuk tidak mengintervensi yang memiliki implikasi sosial dan politik. Senada dengan itu, Winarno menegaskan bahwa kebijakan adalah keputusan yang dihasilkan melalui proses panjang analisis, perencanaan, dan pelaksanaan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik bukan hanya produk, melainkan hasil dari proses administratif dan politik yang panjang. Sedangkan David Easton melihat kebijakan sebagai output dari sebuah sistem. Pemerintah menerima berbagai input dari masyarakat, seperti tuntutan dan dukungan, yang kemudian diolah menjadi kebijakan. Model ini penting di Indonesia, di mana seringkali ada ketegangan antara tuntutan masyarakat dan kapasitas sistem politik. Studi menunjukkan bahwa output kebijakan di Indonesia seringkali masih lebih mencerminkan preferensi elit politik daripada kebutuhan masyarakat luas. Pandangan modern melihat kebijakan bukan lagi milik aktor tunggal, yaitu pemerintah, tetapi sebagai hasil interaksi jaringan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Konsep governance ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam perumusan kebijakan, terutama di tingkat pembangunan daerah. Dari semua perspektif ini, dapat kita simpulkan bahwa kebijakan publik adalah fenomena yang dinamis dan multidimensional. Ia adalah kombinasi antara instrumen rasional untuk memecahkan masalah sekaligus hasil dari proses politik yang penuh kompromi. Untuk memahami sepenuhnya formulasi kebijakan, kita perlu meletakkannya dalam kerangka siklus kebijakan atau policy circle. Model ini dipopulerkan oleh tokoh seperti Anderson pada tahun 1975, membantu kita untuk melihat kebijakan bukan sebagai keputusan tunggal, melainkan sebagai proses berkelanjutan dan sistematis. Secara teoritis, siklus kebijakan dibagi menjadi beberapa tahapan yang saling terhubung. Yang pertama adalah identifikasi masalah dan penyusunan agenda, di mana isu publik diakui dan dimasukkan ke dalam agenda pemerintahan. Yang kedua adalah formulasi kebijakan, tahap krusial tempat berbagai solusi dikembangkan, dianalisis, dan dibandingkan. Yang ketiga adalah adopsi kebijakan, yaitu proses pengesahan resmi oleh lembaga berwenang, misalkan eksekutif dan legislatif. Lalu yang selanjutnya adalah implementasi kebijakan,
yaitu adalah keputusan kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan konkret di lapangan. Dan yang terakhir adalah evaluasi kebijakan, di mana penilaian dampak dan efektivitas kebijakan terhadap tujuan awal. Bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai model-model formulasi kebijakan. Beberapa model teoritis akan membantu kita untuk menjelaskan bagaimana proses formulasi kebijakan berlangsung dalam praktiknya, dari yang ideal hingga yang paling realistis. Model yang pertama adalah model rasional komprehensif, model yang diusun oleh Herbert A. Simon pada tahun 1957. Ia berasumsi bahwa pembuat kebijakan adalah aktor yang sepenuhnya rasional. Model ini ideal, masalah diidentifikasi secara jelas, semua alternatif dianalisis biayanya, dan pilihan terbaik dipilih. Namun, model ini jarang terjadi di dunia nyata, karena pembuat kebijakan selalu dibatasi oleh waktu, informasi, dan kapasitas analisis. Sebagai respon terhadap keterbatasan rasionalitas, Charles L. Lippmann pada tahun 1959 menawarkan model modeling through. Model ini lebih realistis, di mana kebijakan tidak dibuat dari nol, melainkan melalui penyesuaian kecil dan bertahap dari kebijakan yang sudah ada. Model ini dominan di Indonesia karena birokrasi cenderung menghindari resiko dari perubahan besar mendadak. Amitai Aitzoni pada tahun 1967 mencoba untuk menjembatani keduanya. Model ini menggabungkan analisis makro untuk menentukan arah jangka panjang secara rasional dengan analisis mikro, penyesuaian bertahap di level operasional. Pendekatan mix scanning ini sering terlihat dalam penyusunan rencana pembangunan nasional di Indonesia, yang menetapkan visi strategis rasional namun tetap adaptif. Model yang terakhir adalah kebijakan berbasis bukti. Ini adalah pendekatan modern yang menuntut formulasi kebijakan didasarkan pada data empiris, hasil penelitian, dan analisis ilmiah yang kredibel. Prinsip utamanya adalah bahwa pemerintah harus bertindak sebagai pembelajar, menggunakan data dan evaluasi untuk terus memperbaiki dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Untuk menganalisis proses perumusan kebijakan yang kompleks, para akademisi telah mengembangkan berbagai pendekatan teoritis yang menjadi pilar dalam kajian kebijakan publik. Yang pertama adalah pendekatan institusional. Pendekatan ini berfokus pada struktur, aturan, dan prosedur formal dari lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut DAI 2017, kebijakan adalah hasil dari apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini relevan untuk menganalisis bagaimana sistem presidensial memisahkan kekuasaan dan budaya birokrasi yang hierarkis mempengaruhi formulasi. Selanjutnya adalah pendekatan politik. Berbeda dengan fokus struktural, pendekatan politik melihat kebijakan sebagai hasil dari interaksi, negosiasi, dan pertarungan kepentingan antar aktor politik. Aston 1965 menyebutnya sebagai alokasi nilai-nilai sosial yang disahkan oleh otoritas politik. Selanjutnya adalah pendekatan koalisi advokasi. Dikembangkan oleh Sabatier, memandang formulasi sebagai hasil kompetisi jangka panjang antara berbagai koalisi aktor yang memiliki keyakinan dan nilai yang relatif sama. Setiap koalisi memisahkan koalisi pro pembangunan dan koalisi pro lingkungan dalam isu lingkungan, berusaha mempengaruhi rancangan kebijakan menggunakan sumber daya politik dan ilmiah mereka. Yang terakhir adalah pendekatan aliran ganda. Model aliran ganda menjelaskan mengapa beberapa isu tiba-tiba menjadi prioritas. Kebijakan baru disahkan ketika 3 aliran bertemu pada satu momen yang disebut policy window. Aliran yang pertama adalah aliran masalah, di mana isu diakui sebagai masalah mendesak. Aliran yang kedua adalah aliran kebijakan, yang mana alternatif solusi sudah tersedia dari para ahli. Dan aliran yang terakhir adalah aliran politik, yang mana kondisi politik mendukung, misalkan dukungan parlemen atau pergantian rezim. Formulasi kebijakan tidak terjadi di ruang hampa. Ia adalah hasil dari interaksi dinamis berbagai faktor yang saling terkait dalam lingkungan sosial, politik, dan kelembagaan yang kompleks. Kita dapat membagi faktor-faktor ini menjadi 5 kategori utama. Yang pertama adalah faktor politik. Faktor politik seringkali menjadi penentu utama. Kebijakan publik adalah keputusan politik yang otoritatif, dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, kepentingan, dan strategi politik. Selanjutnya yaitu faktor birokrasi dan kapasitas kelembagaan. Birokrasi adalah instrumen utama pelaksanaan formulasi. Kualitas kebijakan sangat bergantung pada kapasitas birokrasi dalam menyediakan data, melakukan analisis kebijakan, dan mengkoordinasikan aktor. Lemahnya kapasitas analisis dapat menyebabkan kebijakan disusun tanpa landasan empiris yang kuat.
Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Aspek ekonomi mempengaruhi ruang gerak pemerintahan. Kebijakan dipandang sebagai instrumen alokasi sumber daya, namun keterbatasan fiskal dan tekanan ekonomi makro seperti inflasi atau krisis sering membatasi pilihan kebijakan yang ideal. Dalam kondisi krisis, pemerintah cenderung merumuskan kebijakan stimulus jangka pendek yang cepat, yang mungkin mengorbankan tujuan pembangunan jangka panjang, dan sering kali dilakukan dengan tingkat partisipasi publik yang rendah. Selanjutnya adalah faktor sosial dan budaya. Kebijakan publik tidak pernah netral. Ia berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Yang terakhir adalah faktor partisipasi publik. Dalam paradigma modern, partisipasi publik dan aktor non-pemerintahan sangat ditekankan. Keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta dapat memperkaya perspektif dan meningkatkan legitimasi kebijakan. Pembahasan terakhir adalah tantangan formulasi kebijakan di Indonesia. Formulasi kebijakan publik di Indonesia, meskipun idealnya harus rasional, berbasis bukti, dan partisipatif, seringkali terbentur oleh realitas struktur, politik, dan budaya yang kompleks. Tantangan-tantangan ini adalah kunci untuk memahami mengapa kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak ideal. Tantangan utama bersumber dari struktur birokrasi. Struktur yang besar dan berlapis menyebabkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga, membuat koordinasi kebijakan lintas sektor menjadi sulit. Setiap kementerian cenderung bekerja dengan prioritas sendiri, menyebabkan fragmentasi dan ketidakkonsistenan arah kebijakan. Selain itu, kapasitas analis kebijakan masih menjadi kelemahan mendasar. Meskipun telah ada reformasi, banyak aparatur yang terlibat dalam perumusan kebijakan belum memiliki kemampuan analitis yang memadai. Akibatnya, banyak kebijakan dirumuskan tanpa kajian mendalam mengenai dampak jangka panjang. Selanjutnya adalah tantangan politik dan kepentingan aktor. Arena kebijakan publik selalu bersinggungan dengan dinamika kekuasaan. Formulasi sering diwarnai oleh policy bargaining, yaitu negosiasi informal antar elit politik untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Fenomena policy capture, di mana kebijakan dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi besar melalui lobby, juga masih sering terjadi. Kondisi politik juga mempengaruhi kualitas. Koalisi pemerintahan yang heterogen sering memaksa adanya kompromi yang menyebabkan kebijakan strategis cenderung moderat dan tidak berani mengambil langkah reformasi signifikan. Selanjutnya adalah tantangan partisipasi publik dan transparansi. Meskipun secara regulasi, partisipasi publik diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, implementasinya masih jauh dari ideal. Partisipasi seringkali bersifat formalitas dan dilakukan setelah kebijakan hampir selesai, sehingga ruang bagi masukan substantif menjadi sangat terbatas. Akibatnya, kebijakan tidak mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini diperparah oleh kurangnya transparansi. Budaya keterbukaan dalam birokrasi masih terbatas, membuat publik sulit untuk mengawasi dan mengkritisi substansi kebijakan sejak tahap formulasi. Kurangnya transparansi ini juga membuka peluang terjadinya penyimpangan kepentingan. Tantangan terakhir hadir dari budaya organisasi. Budaya organisasi yang masih hierarkis menyebabkan proses formulasi cenderung top-down, di mana keputusan terpusat pada pejabat tinggi. Pola ini menghambat inovasi karena masukan dari level bawah kurang diperhatikan dan adanya resistensi terhadap perubahan yang dianggap beresiko. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Ricky Nuryaman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.